Selamat pagi anak-anak kelas 7 yang Bapak banggakan dan Bapak rindukan. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia di rumah ya. Baik, tetap jagalah semangat kalian untuk mengikuti PJJ setiap harinya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan bimbingan berkaitan dengan atau tema kita hari ini kehadiran Tuhan dalam hidupku. Nah, sebelumnya kita akan melihat tujuan bimbingan. Untuk bidang layanannya adalah bidang layanan pribadi. Tugas perkembangan yang hendaknya kalian capai adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan umum, peserta didik atau konseli dapat memahami kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tujuan khususnya ada 3 anak-anak. Peserta didik atau konseli dapat memahami Tuhan selalu hadir di dalam hidupku. Yang kedua, peserta didik atau konseli dapat mengenal lebih dekat tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, peserta didik atau konseli dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum lebih lanjut, Bapak ingin berdiskusi sebentar dengan kalian. Kapan sih kita ingat kepada Tuhan dan apa yang harus dilakukan? Mengingat Tuhan tentunya harus dilakukan setiap saat ya, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pada saat sembahyang atau pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah-ibadah ritual lainnya. Tuhan selalu ada dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dalam kehidupan kita, ataukah kita menganggap Dia hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika kita membutuhkannya? Atau mungkin kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita? Mengenal Tuhan, anak-anak yang terkasih. Tentunya kalian semua punya agama. Bapak punya, kalian juga punya. Kita memiliki keimanan kepada Sang Pencipta atau Tuhan. Ibadah tidak hanya terfokus pada ibadah dalam masjid, gereja, dan sebagainya ya. Tetapi ibadah dapat mencakup keseluruhan aktivitas hidup kita. Ibadah dapat kita lakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan sehari-hari. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Pertanyaannya, sekarang sudahkah kita dicintai oleh Tuhan? Bagaimana kita akan berharap dicintai Tuhan, sedangkan kita sendiri tidak berusaha mengenalnya? Padahal jelas, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ini menjadi bahan perenungan kita ya. Dari sekarang kalian sudah melatih hati, pikiran, dan diri kalian untuk terus mengenal Tuhan kalian. Dan mari kita lihat, apa saja sih tanda-tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Ya, Tuhan hadir dari setiap hembusan nafas kita. Yang kita hembuskan dan yang kita hirup. Kemudian, Tuhan hadir dalam kehidupan kita melalui kesehatan dan keselamatan. Ya, kita sehat dan selamat. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, tidur nyenyak. Kalian bisa tidur dengan nyenyak dan bangun kembali esok harinya, itu juga merupakan tanda-tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi apakah kalian ingat dengan Tuhan? Misalnya dengan berdoa. Bangun tidur juga berdoa kembali. Mengucap syukur
dan meminta atau memohon perlindungan. Yang keempat, orang-orang dekat kita. Tanda-tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dari orang tua misalnya, saudara, sahabat, teman, mungkin tetangga-tetangga rumah kita. Melalui mereka lah Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kemudian melalui makanan. Kalian setiap hari bisa makan, itu salah satu bentuk Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kemudian sekolah. Sekolah yang kalian jalani sekarang ini, itu juga salah satu bentuk tanda-tanda Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Beberapa usaha yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Yang pertama, berusahalah merenung dan berdoa. Bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Yang kedua, bersyukurlah atas semua karunia nikmat yang diberikannya. Kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan makanan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Bersyukur. Kita harus selalu bersyukur, baik di kala susah maupun di kala senang. Tidak hanya ketika susah saja kita meminta kepada Sang Pencipta, atau di kala senang saja kita baru bersyukur. Tetapi kita alangkah baiknya selalu bersyukur, baik susah maupun senang. Kemudian yang ketiga, perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan. Yaitu seperti sekarang ini, dengan sungguh-sungguh dalam belajar, penuh tanggung jawab. Yang keempat adalah, kalau ilmu pengetahuan kita sudah kita dapatkan, marilah kita gunakan untuk mendalami kitab suci kita. Supaya apa? Supaya ibadah kita lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Jadi ada dasar ketika kalian mengaji kitab suci kalian. Kemudian kita juga berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Tuhan atau ciptaan Tuhan. Apa saja? Mari kita lihat. Kita berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Tuhan di antaranya. Penciptaan langit. Langit merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah. Setiap manusia yang suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun di siang hari, pasti akan merasakan ketakjuban luar biasa. Tidak hanya sebatas itu anak-anak. Manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Kemudian yang kedua, penciptaan bumi. Bumi dan segala keindahannya ini sangat kaya dengan ayat-ayat Tuhan yang begitu luar biasa. Bahkan hingga saat ini, manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi, lautan, gunung-gunung, samudra yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya. Sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Semua ini diciptakan Tuhan untuk manusia dan tidak sepantasnya kita ingkar kepadanya. Yang ketiga, lautan. Coba kita renungkan bagaimana Tuhan telah menundukkan lautan untuk manusia dengan kapal. Dapatkah kita bayangkan bagaimana kapal-kapal mampu berlayar mengarungi lautan yang luas? Ilmu pengetahuan mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena adanya perbedaan jenis air laut dan kapal, serta terciptanya ruang udara yang membuat kapal bisa mengapung. Walaupun begitu, ilmu pengetahuan hanya mengungkap tetapi tidak menciptakan.
Hal ini semakin mempertegas kekuasaan Tuhan dan kebesarannya anak-anak. Yang keempat, hubungan angin dengan air hujan. Air hujan yang diturunkan ke bumi oleh Tuhan adalah nikmat yang tidak terhingga. Walaupun manusia sudah mampu membuat hujan buatan, hujan alami ciptaannya tetap tidak dapat tergantikan. Coba kita bayangkan, jika suatu tempat tidak diguyur hujan dalam jangka waktu yang lama, pasti daerah itu akan mengalami kekeringan atau kering kerontang ya. Saat tempat ini atau tempat kita diguyur hujan, maka tumbuhlah berbagai jenis tumbuhan. Yang kelima, awan. Awan merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadinya dan turunnya hujan. Awan diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Jadi, itu ada 5 tanda-tanda kebesaran Tuhan yang bisa kita pelajari sedikit ya, supaya kita tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Dari hal yang kecil hingga hal yang sangat luar biasa besar. Nah, berikut ada kisah inspiratif. Beliau seorang pianis terkenal ya. Mungkin sudah ada yang pernah melihat sebelumnya. Beliau bernama Ahli. Usianya 35 tahun sekarang ya. Beliau pernah mengatakan begini, "Aku terlahir hanya dengan 4 jari tangan dan kaki sebatas lutut. Tetapi aku mahir memainkan piano. Dari karya Mozart sampai Chopin. Karena aku punya seorang ibu yang luar biasa, yang membuatku mampu melampaui keterbatasanku." Lee tetap bersukacita dengan segala keterbatasannya, hingga akhirnya menjadi pianis top. Ya, beliau merupakan seorang pianis Korea Selatan. Lahir pada tahun 1985 dari seorang ibu bernama Woo Kap Sun. Lee Hee-ah merupakan penderita sindrom Down. Dan dengan kedua tangan yang hanya memiliki 4 jari, beliau selalu merasakan bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Ini ada sebuah cerita motivasi untuk kita semua berkaitan dengan kuatnya sebongkah harapan. Dahulu ada seorang pengusaha yang cukup berhasil di kota ini. Ketika sang suami jatuh sakit, satu persatu pabrik mereka dijual. Harta mereka terkuras untuk berbagai biaya pengobatan. Hingga mereka harus pindah ke pinggiran kota dan membuka rumah makan sederhana. Sang suami pun telah tiada. Beberapa tahun kemudian, rumah makan itu pun harus berganti rupa menjadi warung makan yang lebih kecil, sebelah pasar. Setelah lama tak mendengar kabarnya, kini setiap malam tampak sang istri dibantu oleh anak dan menantunya menggelar tikar berjualan lesehan di alun-alun kota. Cucunya sudah beberapa. Orang-orang pun masih mengenal masa lalunya yang berkelimpahan. Namun ia tak kehilangan senyumannya yang tegar saat meladeni para pembeli. "Wahai ibu, bagaimana kau sedemikian kuat?" "Harap anak, jangan kehilangan harapan. Bukankah seorang guru dunia pernah berujar, karena harapanlah seorang ibu menyusui anaknya.
Karena harapanlah kita menanam pohon, meski kita tahu kita tak akan sempat memetik buahnya yang ranum bertahun-tahun kemudian. Sekali kau kehilangan harapan, kau kehilangan seluruh kekuatanmu untuk menghadapi dunia. Setelah kalian menyimak dari awal hingga akhir ini, bimbingan hari ini ada kegiatan siswa. Kalian diminta nanti silahkan klik link pada kolom keterangan materi yang ada di YouTube. Dan kerjakan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Batas waktu pengumpulan sampai dengan pukul 21.00 WIB atau pukul 9 malam hari ini. Bila tidak mengerjakan tanpa adanya konfirmasi terhadap wali kelas atau bapak, maka Pak Yohan atau Bapak anggap kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Jadi, bila mana kalian memang sudah izin kepada wali kelas atau kepada saya, itu ada toleransi. Tetapi bila mana tidak ada kabar sama sekali, maka saya anggap kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Di dalam tugas tersebut, kalian diminta nanti untuk menceritakan pengalaman pribadi kalian, minimal 1 paragraf tentang pengalaman diri kalian. Kemudian, berapa Pak maksimalnya? Terserah kalian. Ceritakan yang memang benar-benar pengalaman kalian. Sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan di dalam link Google Form itu. Bila mana kalian nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Pak Yohan. Selamat mengerjakan dan tetaplah semangat anak-anak. Dan sekali lagi, bila ada yang ingin tanyakan, silakan bisa langsung menghubungi Bapak secara pribadi atau bisa langsung menanyakan di kolom komentar di dalam video ini atau nanti di YouTube itu ya. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian dan kerelaan hati kalian untuk mengikuti PJJ bimbingan dan konseling pada hari ini. Semoga bimbingan hari ini dapat mencerahkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk lebih mengenal Tuhan kalian, untuk lebih mencintai Tuhan kalian, sehingga kalian semakin mantap dalam iman kalian. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Selamat mengerjakan dan sukses selalu.